Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani dalam pelatihan khusus membuat bahan ajar kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, sedikit memberikan motivasi yang kali ini saya ambil dari Napoleon Hill. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Jadi tetap yakinlah Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan, pastinya akan ada imbalan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pertemuan kedua ini kita akan membahas persiapan guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, sebelum mempersiapkan segala sesuatunya, Bapak Ibu harus memahami dulu 5 prinsip pembelajaran pada paradigma baru. Jadi kelima prinsip tersebut, yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian murid saat ini. Kemudian yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima adalah mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita uraikan satu persatu. Ya, kelima prinsip tersebut. Yang pertama, kita dalam pembelajaran harus mempertimbangkan kebutuhan capaian murid saat ini. Kalau kita melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan capaian murid, harapannya perbedaan-perbedaan kompetensi yang dimiliki oleh murid-murid kita serta perbedaan potensi-potensi unik yang ada dalam setiap murid kita itu dapat terfasilitasi. Semisal murid yang memiliki kebutuhan misalnya kebutuhan dalam pembelajaran, misalnya mungkin daya tangkapnya rendah, akan bisa terfasilitasi dengan teknik pembelajaran yang kita rancang. Atau mungkin murid yang daya tangkapnya mungkin tinggi dan dia mungkin harus perlu adanya bantuan dari kita untuk bisa mengeksplor semua kemampuannya, sehingga kemampuan yang dia miliki tidak akan mengganggu orang lain, tapi dia makin bisa mengasah lebih tajam lagi keterampilan-keterampilan atau potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Apabila kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan capaian murid masing-masing, diharapkan murid mendapat hak belajarnya dengan baik. Timbul pertanyaan, bagaimana sih kita bisa mengetahui apa sih kebutuhan capaian murid? Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya asesmen diagnostik untuk mengetahui apa saja kebutuhan belajar muridnya, apa saja capaian atau potensi-potensi yang ada di dalam diri murid kita masing-masing. Jadi kita harus bisa melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan bahas sedikit tentang asesmen diagnostik. Saat ini kita akan melakukan bagaimana sih kita bisa melakukan pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan capaian murid. Yang pertama, pada awal tahun ajaran Bapak Ibu bisa mencari tahu kesiapan belajar masing-masing murid kita, ya, dan pencapaian sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu bisa melakukan dialog dengan peserta didik, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi dengan kelompok kecil, tanya jawab, pengisian survei atau angket, dan metode yang lain yang Bapak Ibu anggap itu lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi tinggal menyesuaikan. Setelah Bapak Ibu mengetahui kesiapan belajarnya, Bapak Ibu bisa merancang dan memilih alur tujuan pembelajaran sesuai tahapan perkembangan peserta didik kita. Kita tidak perlu khawatir bahwa kok anak saya masih segini kemampuannya ya, seharusnya mereka seperti ini. Tapi kita sudah tahu kemampuan anak kita bagaimana, capaian pembelajarannya, apa saja yang perlu dibutuhkan, bantuan yang bisa kita berikan supaya mereka bisa mencapai capaian pembelajaran sesuai tahapannya. Jadi seperti itu ya.
Kemudian Bapak Ibu dapat menggunakan atau mengadopsi tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan bahkan modul ajar yang telah disediakan oleh kementerian. Jadi kalau kita harus pertama sekali memang harus mengetahui kesiapan belajar peserta didik kita, atau bahasa kerennya menganalisis karakteristik satuan pendidikan kita. Jadi dari kesiapan murid, kesiapan guru, kesiapan fasilitasnya, itu semuanya harus kita analisis. Baik Bapak Ibu ya. Untuk yang ketiga, setelah kita tahu kesiapannya, kita tinggal boleh kita juga menyusunnya sendiri, boleh juga Bapak Ibu tadi seperti yang disampaikan adalah bisa mengadopsi. Yang langkah ketiga adalah Bapak Ibu tinggal merancang pembelajaran yang menyenangkan. Jadi untuk kurikulum merdeka, pembelajaran itu harus fleksibel, kemudian mendalam dan menyenangkan. Jadi Bapak Ibu harus bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan. Karena dengan pembelajaran yang menyenangkan nanti, proses pembelajaran akan mampu menimbulkan pengalaman positif ya. Ada emosi positif yang akan ditularkan oleh kita ya. Peserta didik akan menjadi senang, guru tenang, orang tua bahagia. Itu targetnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi untuk bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, guru senang, murid senang, guru tenang, orang tua bahagia, itu kita harus bisa menganalisa kemampuan kemampuan peserta didiknya. Jadi salah satunya kita lakukan yang namanya untuk mengetahui capaian pembelajaran itu kita lakukan dengan yang namanya tadi asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik tadi bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan dari peserta didik kita. Jadi dari hasil asesmen kita tahu mana kekuatannya, mana kelemahannya yang harus kita beri bantuan, mana yang perlu kita kembangkan. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya akan kita gunakan sebagai rujukan kita dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kalau misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu, kita juga kadang membutuhkan informasi tambahan seperti latar belakang keluarga peserta didik, kesiapan belajarnya, motivasi belajarnya, minat belajar peserta didik, dan lain-lain juga dapat kita pakai sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembelajaran. Jadi seperti itu. Tahapan dalam asesmen diagnostik itu ada 6. Yang pertama adalah analisis. Bapak Ibu bisa menganalisis laporan hasil belajar atau rapor pada kelas sebelumnya atau pada tahun sebelumnya. Ya. Jadi dari misalnya kita mengajar matematika kelas 7, kita bisa melihat hasil belajar di tahun sebelumnya, di kelas 6-nya misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Jadi Bapak Ibu lihat alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang mau kita ajarkan di capaian pembelajaran ini, di fase ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menyusun instrumen. Menyusun instrumen untuk kita lakukan asesmen diagnostik. Jadi untuk mengukur kompetensi peserta didik, Bapak Ibu bisa melakukan atau memberikan asesmen. Jadi instrumennya bisa berupa tes tertulis, boleh juga tes lisan, boleh juga dengan keterampilan, misalnya produk atau dengan unjuk kerja atau praktik serta observasi. Jadi instrumennya juga nanti disesuaikan dengan tes yang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu melakukan tes tertulis atau tes lisan, pastinya Bapak Ibu akan mempersiapkan yang namanya instrumennya berupa tes. Kemudian kalau Bapak Ibu misalnya ingin melakukan asesmen itu menggunakan keterampilan, otomatis Bapak Ibu perlu adanya instrumen untuk mengukurnya. Bisa menggunakan daftar checklist misalnya, atau lembar amatan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, setelah kita lakukan
asesmen tadi sudah kita lakukan instrumennya, maka kita akan menambah mencari informasi tambahan gitu maksudnya. Jadi informasi tambahan berupa latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek-aspek lain yang sesuai itu bisa kita menjadikan informasi tambahan ya, selain dari nanti hasil asesmen tersebut. Kemudian setelah itu kita lakukan yang namanya asesmen. Jadi instrumen sudah kita buat, maka kita sampaikan. Kalau berupa tes ya kita berikan tesnya kepada peserta didik kita. Ya, seperti itu. Kemudian kita olah hasilnya. Ya. Kemudian setelah kita olah hasilnya, tahap yang terakhir adalah tahap diagnosis. Jadi hasil yang kita peroleh dari hasil asesmen ditambah informasi tambahan tadi akan menjadi data atau informasi bagi kita untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahapan capaian karakteristik peserta didik kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian waktu pelaksanaan asesmen kira-kira tepatnya di mana? Bapak Ibu bisa melakukan asesmen diagnostik ini misalnya di awal tahun ajaran, itu boleh. Kemudian kalau ini misalnya sudah kelewatan nih, awal tahun ajaran kemarin saya belum melakukan, saya belum tahu apa itu asesmen diagnostik, tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk sebuah perbaikan. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukannya pada awal lingkup materi. Nah, apalagi itu lingkup materi Ibu. Jadi lingkup materi hampir, kalau bahasa sekarangnya, kalau kemarin itu bahasa gampangnya saya itu adalah awal bab ya. Lingkup materi itu sama dengan bab atau ya setiap materi gitu, bab-bab tertentu gitu. Jadi setiap awal bab atau awal pembelajaran itu Bapak Ibu bisa melakukan asesmen diagnostik. Atau Bapak Ibu bisa melakukan asesmen diagnostik sebelum Bapak Ibu merancang modul ajar. Misal Bapak Ibu mau merancang modul ajar secara mandiri nih, membuat modul ajar mengenai lingkup materinya misalnya bilangan bulat. Jadi sebelum masuk membuat modul ajar ini, Bapak Ibu boleh juga melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan peserta didik kita tentang bilangan bulat. Kemudian kalau kira-kira sampai di mana capaiannya, itu bisa Bapak Ibu di situ buatnya. Kemudian menyusun modul ajar. Oke. Di sini ada beberapa catatan yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, guru atau kita diberikan keleluasaan untuk menentukan instrumen dari asesmen yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, tujuan dan tujuan asesmennya. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada tes lisan atau tertulis, kemudian produk, kemudian observasi. Itu 3 pilihan, bebas ya Bapak Ibu mau di mana. Yang penting kita sesuaikan dengan siswanya kita dan juga sesuaikan dengan tujuan kita melakukan asesmen tersebut. Kemudian contoh tahapan asesmen diagnostik ini dapat kita gunakan untuk asesmen pada awal tahun pelajaran. Jadi sebelum Bapak Ibu menyusun modul ajar secara mandiri. Kemudian untuk asesmen pada awal lingkup materi, ini contohnya nanti dapat disederhanakan di tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahap 4 dapat kita lewatkan. Jadi itu tadi kalau untuk melakukan asesmennya, tergantung Bapak Ibu yang mana sesuaikan. Ya, jadi seperti itu. Oke, itu tadi mengenai prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, pembelajaran pada paradigma baru itu adalah membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti sudah disampaikan bahwa tujuan pendidikan nasional sudah dituangkan menjadi P3, profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Adalah pelajar yang pembelajar sepanjang hayat. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa merancang pembelajaran supaya murid tetap mau belajar. Ya, muridnya mau belajar. Kita harus bisa membangun mindset supaya murid ingin dan
ingin lagi, penasaran dengan materi yang kita ajarkan, sehingga mereka keinginan mereka untuk belajar itu terus terbangun. Jadi seperti itu. Jadi murid harus mengetahui apa yang dipelajarinya, bisa mengolah tantangan, bisa melakukan refleksi atas pengalaman belajarnya. Jadi Bapak Ibu harus bisa merancang pembelajaran supaya murid semakin tertarik untuk belajar. Jadi kita memang bukan mentransfer knowledge, tapi bagaimana kita memfasilitasi siswa untuk belajar. Jadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi seperti itu. Jadi untuk bisa melakukan pembelajaran yang bisa membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mungkin beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi, pemahaman kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan. Misalnya kita setelah belajar bilangan bulat misalnya. Jadi kita ajak siswa untuk merefleksi seberapa jauh pemahaman yang sudah dia dapatkan. Apa kekuatan-kekuatan dalam dirinya untuk memahami materi bilangan bulat ini, kemudian bagian-bagian mana yang mungkin masih perlu pendalaman. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kamu supaya bisa mendapat pengalaman ini, pendalaman materi ini secara lebih detail. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplor ilmu pengetahuan. Jadi umpan balik langsung itu sangat diperlukan. Oke, yang ketiga, Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan terbuka yang menstimulasi pemikiran yang mendalam. Jadi bukan pertanyaan yang sulit, tapi pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan yang terbuka ini pertanyaan yang jawabannya tidak hanya satu. Artinya gini loh, pertanyaan terbuka ini akan memancing, akan menstimulasi peserta didik kita untuk bernalar kritis. Itu seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu memotivasi siswanya untuk berpartisipasi aktif agar terbangun sikap pembelajaran mandiri. Ya. Jadi kita harus tidak bosan-bosan memotivasi peserta didik kita untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, Bapak Ibu memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi jangan pernah kita batasi mereka untuk bereksplorasi. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang mereka hobinya ke melukis, ya enggak jadi masalah. Biarkan mereka berkembang dengan kemampuannya, dengan apa yang dia senangi. Kalau memang itu kan bisa untuk menuangkan bukti dari pengalaman belajarnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa memberikan tugas atau pekerjaan rumah yang ditujukan untuk mendorong pembelajaran mandiri dan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan beban peserta didik. Kita bisa memberikan tugas atau PR atau pekerjaan rumah ya, tapi tetap kita harus pertimbangkan beban belajar siswanya. Jangan terlalu padat dan juga jangan terlalu kendor supaya mereka punya kegiatan di rumah, supaya mereka ingin mengeksplor kembali pengetahuannya di rumahnya. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran untuk mendorong peserta didik meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan aktivitas sesuai tingkat kesulitan yang tepat. Untuk anak-anak yang mungkin kita katakan kompetensinya menengah ke bawah, jangan terlalu kita samakan soalnya mungkin atau tugasnya dengan siswa-siswa yang mungkin kecepatan belajarnya itu tinggi. Jadi
Karena nanti kalau dia selalu mendapatkan tingkat kesulitan yang tidak sesuai, dia akan menjadi bosan, dia akan menjadi hilang semangat, jadi seperti itu. Kemudian kalau memang siswa-siswa yang daya tangkap belajarnya itu cepat, kalau soal-soal yang mungkin tingkat kesulitannya itu biasa-biasa saja, dia akan merasa tidak tertarik, tidak menantang baginya. Jadi kita harus bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat memberikan tugasnya juga sesuai dengan tingkat kesulitan yang tepat. Ya, seperti itu. Baik, itu prinsip pembelajaran yang kedua. Yang ketiga, pembelajaran paradigma baru itu harus mampu mendorong perkembangan kognitif dan karakteristik murid. Jadi perkembangan karakteristik murid itu seperti penguatan literasi melalui teks bacaan. Jadi Bapak Ibu bisa merancang kegiatan literasi sekolah yang mampu menumbuhkan karakter siswanya. Jadi seperti itu. Jadi menumbuhkan kecakapan sosial emosional dengan mengapresiasi proses belajarnya. Kemudian berempati, bekerja sama, dan saling membantu antar murid. Jadi untuk prinsip pembelajaran yang ketiga, Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensinya. Misalnya, menggunakan pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis project, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi, metode pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan harus bisa mendukung perkembangan kognitif dan karakteristik murid. Ini Bapak Ibu yang tahu di mana yang tepatnya. Kemudian, metode pembelajaran yang mana yang tepat bagi putra-putri Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberikan keteladanan dan sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Jadi kita sebagai guru, kalau dalam bahasa Jawa guru itu singkatan dari digugu dan ditiru, maka jadilah pendidik yang mampu memberikan keteladanan dan inspirasi positif bagi peserta didik kita. Yang ketiga, Bapak Ibu merujuk pada profil pelajar Pancasila dalam memberikan umpan balik, baik itu berupa apresiasi maupun koreksi. Ya, oke. Yang selanjutnya, prinsip yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Jadi pembelajaran itu menyesuaikan konteks kehidupan murid kita. Untuk bisa melakukannya, maka Bapak Ibu bisa menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kita kaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat peserta didik. Jadi kita harus bisa merancang pembelajaran kita yang sesuai dengan kebutuhan dan kita kaitkan dengan konteks dunia nyata. Kalau kami memang di pelajaran matematika itu ada namanya model pembelajaran realistic mathematics education. Jadi memang pembelajaran matematika sudah dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan serta budayanya. Jadi mungkin perlu kita lakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran yang lebih interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, produktif antara peserta pendidik dan peserta didik, sesama peserta didik, dan antar peserta didik dengan materi belajarnya. Jadi ya, pembelajaran itu harus interaktif, baik itu dari guru dengan siswanya atau antar siswanya, serta dari siswa dengan materi belajarnya. Jadi kalau sudah ada interaksi yang baik antar ketiganya, insya Allah akan pembelajaran itu akan lebih mengena dengan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, pendidik membudayakan masyarakat sekitar, komunitas, organisasi, ahli dari berbagai profesi sebagai narasumber
untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran yang relevan. Jadi kita usahakan dalam bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Seperti misalnya keterlibatan mungkin TNI atau polisi untuk bisa memberikan pelayanan penyuluhan tentang bahaya narkoba, kemudian kekerasan atau bullying dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa melibatkan puskesmas, bagaimana untuk bisa berperilaku hidup sehat dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu bisa melibatkan orang tua dalam proses belajar dan komunikasi dua arah. Selain Bapak Ibu bisa melakukan kerjasama juga, misalnya tadi bisa memanggil juga melibatkan dalam proses pembelajaran, misalnya kita Bapak Ibu wali murid yang berprofesi sebagai guru tadi bisa kita jadikan sebagai narasumber dalam pembelajaran kita. Kemudian yang keempat adalah menyesuaikan konteks kehidupan muridnya. Ya, jadi pembelajaran pada paradigma baru itu Bapak Ibu harus bisa menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kita kaitkan dengan dunia nyata tadi ya, supaya bisa menarik minat peserta didik. Bapak Ibu merancang pembelajaran yang interaktif, terstruktur ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memberdayakan masyarakat sekitar, melibatkan orang tua, dan pada PAUD ya, pendidik menggunakan pendekatan multibahasa ya. Mungkin ada yang masih menggunakan bahasa ibu, juga kita perkuat saja supaya tumbuh ya bahasa lokal itu bisa lebih lebih ngena seperti itu. Jadi karena kita harus bisa juga mengembangkan budaya lokal. Jadi seperti itu ya. Prinsip yang terakhir yaitu mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu untuk bisa melakukan pembelajaran di paradigma baru ini, kita harus bisa mengembangkan kompetensi untuk turut berkontribusi terhadap isu dan tantangan di masa depan. Bapak Ibu bisa membantu murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna dan relevan bagi muridnya, baik itu saat ini maupun di masa depan. Jadi setelah kita memahami kelima prinsip dasar dalam pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu bisa merancang yang namanya modul ajar. Ya, modul ajar itu merupakan salah satu perangkat yang kita gunakan untuk merencanakan pembelajaran. Jadi kalau modul ajar itu sebenarnya hampir sama dengan RPP. Namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Bahasa kitanya modul ajar itu lebih gemuk, RPP yang lebih gemuk, jadi seperti itu. Jadi untuk membuat jadi modul ajar itu adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah-langkah dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Ya. Jadi kalau RPP minimal, kalau RPP kemarin RPP 1 lembar itu minimal ada tujuan, langkah-langkah dan asesmen. Sama Bapak Ibu, modul ajar juga berisi tujuan, langkah-langkah, media pembelajaran serta asesmen. Jadi Bapak Ibu memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri. Boleh Bapak Ibu memilih dan memodifikasi modul ajar yang sudah diberikan oleh kementerian. Namun kita harus bisa menyesuaikan dengan konteks, kebutuhan, serta karakteristik peserta didik kita. Jadi ini adalah alur dari penulisan modul ajar. Yang pertama kita lihat adalah kurikulum operasionalnya. Baru Bapak Ibu dari kurikulum operasional itu kita ambil yang namanya alur tujuan pembelajaran. Dari alur tujuan pembelajaran ini serta tujuan pembelajaran kita akan menyusun yang namanya modul ajar. Jadi modul ajar ini bisa kita gunakan per lingkup materi, juga boleh kalau misalnya Bapak Ibu mau dibuat setiap pertemuan juga boleh. Tapi untuk lebih mudahnya kita buatnya per lingkup materi.
Jadi komponen modul ajar ada komponen wajib dan ada komponen lengkapnya. Untuk komponen lengkap modul ajar, ini yang pertama, fase capaian modul ajar. Fase apa yang mau kita buat? Misal karena saya guru matematika SMP, saya buat fasenya adalah fase D. Jumlah jam. Kalau kita tadi misalnya membuat satu modul ajar untuk satu lingkup materi, berarti ada berapa jam pelajaran yang di situ. Kemudian model belajarnya bagaimana? Tujuan belajarnya kita tuliskan, dimensi Pancasilanya itu kita juga tuliskan. Kemudian pengetahuan dan keterampilan prasyaratnya apa. Ini seperti itu ya. Kemudian itu komponen modul ajar. Kemudian ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Per pertemuan itu harus nampak apa bahan ajarnya, bagaimana pemahaman bermaknanya, apa pertanyaan pemantiknya, apa saja indikator keberhasilan bahwa tujuan pembelajaran ini sudah tercapai tadi. Kemudian ada asesmen, sarana dan prasarananya, kemudian rencana kegiatannya bagaimana. Kemudian untuk yang terakhir itu komponen lengkap modul ajar itu ada yang namanya lampiran. Ada lembar aktivitas, ada rubrik penilaian, bahan ajar yang relevan. Itu yang namanya komponen lengkap modul ajar. Jadi struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib ya, yang harus semuanya dilampirkan atau dibuat atau dimodifikasi. Bapak Ibu boleh memilih menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai kebutuhan kita di kelas masing-masing. Jadi itu tadi komponen lengkapnya, tapi ada yang namanya komponen wajib. Jadi alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi kita untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau membuat modul ajar. Jadi secara umum ada 3 komponen utama dari modul ajar. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen. Kalau kita lihat nih, ternyata komponen wajib modul ajar juga merupakan komponen utama dari si RPP 1 lembar. Jadi ya seperti itu. Oke, acuan teknik memodifikasi modul ajar. Nih misalnya Bapak Ibu tidak menyusun sendiri nih modul ajarnya, Bapak Ibu ingin memodifikasi yang ada di yang diberikan oleh kementerian. Jadi apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu menentukan tujuan belajar berdasarkan CP. Ya, CP kita. Kalau misalnya saya matematika fase D, saya akan analisa CP-nya, kemudian saya akan buat tujuan pembelajarannya, dan saya tentukan alur tujuan pembelajarannya sesuai dengan karakteristik siswa kita, kurikulum kita, dan P3 profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai. Kemudian yang kedua, mendesain pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan merefleksi kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Jadi ingat ya Bapak Ibu, pembelajaran kalau bisa kita melibatkan masyarakat dan orang tua. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lakukan saat memilih modul ajar harus selaras dengan rencana yang kita buat pada penyusunan ATP. Kemudian kita lihat apakah modul ajar itu akan sesuai dengan karakteristik siswa. Kalau sesuai baru kita ambil. Kemudian apa cocok tadi udah. Apa sarana prasarana yang tersedia di sekolah kita. Jadi kita harus bisa
mengambil atau memodifikasi modul ajar itu, kita lihat lagi fasilitas sekolah kita. Apakah alat-alat yang ada di modul ajar itu sekolah kita memilikinya? Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Kita cari kegiatan yang sama untuk mengukur kegiatan itu, tapi dengan alat kita yang ada. Jadi itulah yang jadinya modifikasinya. Jadi seperti itu. Kemudian adakah yang perlu untuk bisa dimodifikasi? Jadi contohnya tadi nih, kalau mereka misalnya melakukan menurunkan atau menggambar grafik parabola misalnya, menggambar grafik parabola menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Sementara murid kita mungkin tidak memiliki smartphone atau hanya memiliki sebagian, maka ya tetap kita menggambar yang namanya parabola tadi di papan tulis atau menggunakan kertas milimeter dan lain sebagainya. Jadi itu contoh dari modifikasi atau hal-hal ya yang perlu kita perhatikan dalam memodifikasi modul ajar. Oke. Jadi ini perlu kita pahami bersama bahwa membuat modul ajar pastinya akan ada asesmen ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat Bapak Ibu menentukan asesmen. Jadi harus menerapkan pola pikir bertumbuh ya atau growth mindset. Kemudian sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Kemudian asesmen itu harus terpadu, mencakup kompetensi, ranah sikap, pengetahuan, keterampilan, dan saling terkait. Kemudian khusus untuk SMK, terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan jenjang yang lain dengan asesmen praktek lapangan, uji coba, uji kompetensi kejuruan, dan uji kompetensi unit. Kemudian keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi asesmen dalam pembelajaran merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, orang tua, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya. Ya. Kemudian asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Laporan kemajuan belajar dalam pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai. Kemudian hasil asesmen dapat digunakan oleh siswa, guru, tenaga pendidikan, dan juga orang tua. Jadi alur saat kita melakukan asesmen, menentukan tujuan pembelajaran, merancang indikator, memastikan bahwa kedalaman tujuannya itu, membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilannya, kemudian menyusun strategi asesmen, menyiapkan alat ukurnya, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat kesimpulan dan menyusun rapor. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.